There is a difference between ketaatan di perjanjian lama dengan ketaatan di perjanjian baru. Oke. So kita nggak bisa bilang 1 Samuel 15, Raja Saul tidak taat, harus habisi Amalek, kemudian dia tidak taat, kemudian dia dikutuk, jabatannya dicopot, dan lain sebagainya. Terus kita khotbah di sini, hey jangan seperti Saul. Tidak taat, kemudian dikutuk Tuhan. Well, there's two different situation antara situasinya Saul dengan situasi kita saat ini. Because the cross is a game changer. Thank you banget sudah undang saya ke tempat ini, Pastor Dieter dan tim kepemimpinan yang ada, yang saya baru kenal, ya kan? Ya. Saya perkenalkan diri secara singkat ya, sebelum sharing. Saya lahir baru, umur 18 tahun. Saya anak Cawang sini. Asnawi, asli Cina Betawi. Teman saya anak Betawi di sana. Nah, hari ini yang saya ingin share kepada kalian adalah satu my spiritual journey. Salah satunya adalah yang terjadi sekitar 12 mungkin 14 tahun yang lalu. Satu metanoia. Ya, bagaimana Tuhan membukakan saya, bagaimana saya melihat firman Tuhan, melihat Tuhan Yesus, melihat karya salibnya khususnya dengan cara yang baru, sehingga everything change gitu loh. Ada sebuah game changer yang membuat saya punya pemahaman yang baru yang saya mau share kepada kalian. Oke? Berpotensi untuk mentransformasi kita semua. Tapi kemungkinan tidak bisa langsung ya, karena akan ada banyak pertanyaan, ada banyak, saya sendiri banyak menyelidiki, menggali bertahun-tahun. Tapi pada saat gambar yang baru itu muncul, wow, it's like, kalian pernah nonton film 3D? Coba nonton film 3D nggak pakai kacamatanya. Gambarnya hancur semua kan? Pas 3D, pas pakai kacamatanya, langsung jadi tajam. Nah, it is similar. Terus saya melihat, wow, ternyata luar biasa. Nah, yang jadi masalah adalah kita ini dibentuk oleh pemahaman-pemahaman tertentu yang banyak kita dengar dari, ya, khotbah di mimbar. Sekarang ada sosial media, kita dengarkan khotbah sharing-sharing. Tetapi, kita ini kan digerakkan Pentakosta Karismatik kan, honestly. Menurut saya banyak legalism masuk ke dalamnya. Sehingga karya salib atau the cross atau pesan Injil itu sendiri menjadi kayak kabur gitu loh. Nah sekarang pada saat the true gospel kita mau tinggikan, kita malah yang dibilang sesat. That's the problem menurut saya sih. Jadi one of the thing, jadi saya mau bikin mimbar di depan ini sebagai alat peraga, karena saya nggak bawa PowerPoint. Anggap ini the cross, oke? Jadi karena kalian baca dari kiri ke kanan, berarti this is the Old Testament. The cross and then the New Testament. Saya banyak dibully pada saat saya mengatakan the New Testament dimulai bukan di Matius 1 ayat 1, tapi on the cross. Dan saya punya penjelasan yang, ya nanti kalau ada waktu kapan-kapan. Oke, the cross. Nah, jadi begini, hari ini kan kita bicara tentang ketaatan kan. There is a difference between ketaatan di perjanjian lama dengan ketaatan di perjanjian baru. Oke. So kita nggak bisa bilang 1 Samuel 15, Raja Saul tidak taat, harus habisi Amalek, kemudian dia tidak taat, kemudian dia dikutuk, jabatannya dicopot, dan lain sebagainya. Terus kita khotbah di sini, hey jangan seperti Saul. Tidak taat, kemudian dikutuk Tuhan. Well, there's two different situation antara situasinya Saul dengan situasi kita saat ini. Because the cross is a game changer. Nah, saya mengerti perjanjian lama dan perjanjian baru itu seperti ini. Perjanjian lama, kan sebenarnya Alkitab itu agak teologi sedikit, nggak apa-apa ya. Jadi, yang utamanya perjanjian lama dimulai dengan penciptaan. Kemudian manusia jatuh dalam dosa. Kemudian Tuhan langsung mau restorasi kan. The restoration process ada di perjanjian baru, waktu Yesus sendiri datang. Nah, tapi intinya apa? Intinya adalah ada kegagalan Israel di perjanjian lama. Oke? Pada saat Israel gagal, the best of them, King David, fail. Sehingga Roma 3, Paulus menyimpulkan tidak ada seorang pun yang benar di perjanjian lama. Tidak ada seorang pun yang
kemudian berkenan, semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah, termasuk David kan. So, waktu Tuhan tahu bahwa manusia itu gagal, kemudian Tuhan Yesus datang. Jadi Tuhan Yesus datang sebenarnya ingin mengatakan, hey, kalian semua udah fail kan? Kalian mau nyerah gak? Kalau kalian mau ngotot kekeh dengan caramu sendiri, kekuatanmu sendiri, you're bound to hell without me. Tapi kalau kalian bertekuk lutut mengaku, aku yang take over. So sebenarnya pesan Injil itu kan kabar baik kan? Tapi sebelum kabar baik, dan kabar baik itu tidak akan di-appreciate kalau nggak ada kabar buruknya. The backstory. The backstory adalah you fail. Kabar buruknya adalah you're bound to eternal judgment. Tapi sekarang kalau kamu menyerah, berarti kamu bertekuk lutut dan mengatakan, okay, I'm at the end of myself. I need a savior outside of myself. So I receive you, Jesus. Nah sekarang bagi siapa yang percaya, ada di sini kan? Nah sekarang the message di sini bukan lagi seperti perjanjian lama loh. Nah saya punya satu statement yang mungkin bisa jadi berpotensi kontroversi. Tapi saya mau ngomong gini, we talk about the law, we talk about obedience, we talk about you have to live holy, which I agree. Semua kalau saya berdiri di mimbar bilang kalian gak perlu hidup kudus, pasti udah langsung sesat kan? Tapi masalahnya sekarang duduk perkaranya ada di mana pada saat Tuhan mengatakan, gampangnya gini aja deh, 10 perintah Allah aja deh, oke? 10 perintah Allah, oke? Kepada orang Israel. Waktu itu diberikan, tahu nggak saudara, sebenarnya Tuhan tahu, begini loh, jadi statement yang kontroversinya begini, hukum Taurat diberikan bukan untuk ditaati. Tetapi, nah ini perhatikan baik-baik, kalau sampai di situ pasti sesat, oke? Hukum Taurat bukan diberikan untuk ditaati, tapi untuk membuktikan kamu tidak bisa taat. And that's the key. Jadi pada saat tujuannya aja untuk membuktikan ini loh standar Tuhan. Jadi pada saat dikatakan jangan berdusta, Tuhan ingin mengatakan, aku ini gak pernah berdusta, aku selalu mengatakan kebenaran. Tapi kamu ini cenderung berdusta. Jadi Tuhan kasih bilang, jangan berdusta. Dan Tuhan tahu kok, semua orang pasti akan gagal di situ. The best of them, David bukan saja dusta, bersekongkol, bikin suaminya orang terbunuh. Nah Tuhan mengatakan, Tuhan ingin bilang, Yakobus kemudian ngomong, melanggar satu, berarti melanggar semua. Jadi what's the purpose of the law? The law itu untuk to bring everyone to the end of themselves. Bertekuklah kalian, terimalah juru selamat yang di luar daripada diri kalian. Kalau enggak, you're bound to hell. I'm here to love you and give you a solution. I'm here to restore you. Tapi standarnya adalah ini. This is the holy standard. The perfect standard. So, when you talk about obedience, pertama-tama the backstory-nya adalah ini, bahwa Tuhan kasih perintah-perintah semua, dan cerita-cerita semua yang akan kita bahas di kebanyakan mimbar, tentang obedience, dan kemudian kita bawa itu di mimbar, untuk nakut-nakutin anak-anak Tuhan, untuk mengintimidasi mereka, kalian tuh kurang taat, kalian harus lebih taat, hari Senin harus coba lebih bagus lagi. Itu sebenarnya the backstory-nya adalah, Tuhan cuma ngomong, kalian, aku perintahkan taat, tapi aku tahu kalian gak bisa taat. Jadi solusinya apa? Nah ini harus terus dicecar terus sampai orangnya ngaku bahwa mereka tidak bisa taat. Dari tadi belum buka ayat. Nanti sesat. Roma 5 ayat yang ke-19. Nih. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Itu ketidaktaatan siapa? Koma, demikian pula oleh ketaatan satu orang. Itu siapa? Oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi di New Testament, kita harus bicara topik ketaatan. Kita harus bicara ketaatan siapa? Not your obedience, not your obedience. Jesus' obedience. Pikir kalau kita, kamu harus lebih taat, kamu kurang taat.
Kalau nggak taat dihukum, kalau nggak taat kena kutuk. That's the Testament. Yang sebenarnya ujungnya kita udah tahu. Kalau kita pakai lagi di Harmony Plaza, everybody will fail. You know what happened? Kalau kalian harus taat ini di perjanjian baru, you will try more, you will try harder. At the end, frustration. Manifestasi yang lain lagi apa? Kita pura-pura sama teman kita lebih taat. Kita banding-bandingkan, manifestasinya ada banyak. Dan kemudian kita jadi munafik. Kenapa kita nggak ambil kesimpulannya aja? Memang aku nggak bisa taat kok. Tapi dia yang taat ada di dalam aku. And then that spirit of obedience live in me. Dan kemudian kita bertumbuh di dalam dia. Semakin kita mengenal dia, paham tentang dia, all the scriptures, all the revelation, all the picture about Jesus, betapa dia mengasihi kita, betapa dia udah gantiin kita semua. Itu nanti kita ada di dalam sebuah journey, become more and more obedient. Kita nggak di sini untuk membanggakan our obedience. Karena our obedience udah dibuang ke toilet. Nothing. Rubbish. Amen. Saya nggak pernah khotbah, udah lama saya nggak pernah khotbah yang mau hukum orang. To disqualify God's people. Karena Yesus datang not to disqualify. Jesus datang untuk mencari yang disqualified untuk menjadikan mereka qualified. Yes. Haleluya. Tahu nggak pada saat Paulus ngomong Roma 5:19 ini, dia mengacu pada satu story. Yang Tumi, saya kan banyak sharing nih di sosial media. Ada banyak topik macam-macam. Menurut saya salah satu yang ya kita boleh berpendapat ya. Menurut saya sendiri yang paling bisa berpotensi merubah pikiran. Itulah when I share about David. Jadi saya mulai sharingnya gini, nanti cari sendiri ya. Tapi kalau di sosmed kan cuma 4 menit. Oke? Saya bilang gini, dari sekolah minggu dulu, kita ini kalau diceritain oleh guru sekolah minggu, di khotbahin pendeta tentang Daud dan Goliat, selalu aja kita disuruh jadi Daud. Padahal di dalam story itu, kita bukan Daud. Kita adalah tentara yang ketakutan di belakang Daud. Daud adalah Kristus. Alkitab tuh beautiful banget loh, saudaraku. Ada banyak cerita yang diulang-ulang, ada pola-polanya. Bapa mengutus anak. Yakub mengutus Yusuf untuk cek saudara-saudaranya. Isai mengutus Daud untuk bawa rantangan untuk kokonya. That's the story kan? Tapi saya ingin buktikan bahwa pada saat Goliat ngomong, gak usah kalian berperang sama kita. Jadi kan pasukan berhadapan dengan pasukan. Ribuan orang kan. Tapi Goliat bilang ini, gak usah kalian perang-perang. Gak usah. Pilih satu orang aja. Melawan aku. Kalau aku menang, Israel jadi budak kami. Sebaliknya kalau aku kalah, kami jadi. Kan dia pede kan, dia pasti menang. Tahu nggak saudara, itu adalah satu prinsip yang sangat foundational di dalam Alkitab. Bahwa sebenarnya realita rohani itu adalah sistem perwakilan. Perwakilan pengganti. Sejak awal Adam jatuh dalam dosa, dia sama Hawa sembunyi di balik pohon ara, tutupin daun tubuhnya yang mereka baru sadar tiba-tiba mereka telanjang. Tuhan bilang, no, bukan begitu caranya. Kalau hubungan manusia dengan aku harus dipulihkan, tidak dengan cara kamu, tidak pernah dari inisiatif kamu. I have a better idea. Tuhan kasih kulit binatang. Yang jarang kita bahas adalah kulit binatang itu, kalau ada kulit binatang, ambilnya dari mana? Ada domba yang disembelih. Itu adalah kematian pertama di dalam sejarah. Sudah tahu apa artinya kurban? Kalau orang berdosa, bawa kurban kepada imam. Kan kurbannya disembelih kan? Upah dosa adalah maut. Jadi sebenarnya apa? Orang berdosa yang bawa kurban mengatakan, harusnya aku yang mati. Tapi domba ini ganti aku. Orang Israel harusnya kalah hari itu.
Tapi ada Kristus datang, David, 1 lawan 1, perwakilan. Saya ingin buktikan kepada saudara, kenapa kita bukan David. Kenapa narasi yang harusnya muncul di mimbar sini bukan, kalahkan raksasamu. That's not the gospel. Itu motivational speaker. The Christian message, the true gospel-oriented message, based on the story adalah, your champion is Christ. Your giants have been defeated by your David, by your Messiah. Believe in Him. You are in Him. Gara-gara Dia, kalian semua menang. Kokonya David, ketakutan, terkencing-kencing di belakang. Semua tentara yang lain, bahkan sebenarnya yang harus maju adalah Raja Saul itu sendiri. Shoulder above, dia lebih tinggi daripada semua laki-laki di seluruh Israel. Harusnya dia yang maju, tapi dia ketakutan. Kita semuanya ketakutan di sini. Takut dengan pandemi, takut dengan penyakit, takut dengan kegagalan masa depan, takut dengan relationship, takutnya jomblo terus, takut semua UMKM-nya nggak jalan. But I have a message for you, the true gospel message. Jesus has conquered all your problems. If you believe you are in Him, and His victory is yours. That's the gospel. Ada satu bukti lagi kenapa David adalah the Christ. Karena yang jarang dibahas oleh guru sekolah minggu kita, setelah Goliatnya rubuh, dia langsung berlari dan dia cabut pedangnya Goliat itu sendiri, diputuskin kepalanya, diangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan terus dikatakan begini, di ayat terakhir pada pasal tersebut, dia bawa kepala itu ke Yerusalem. Daud ini orang aneh, saudara. Menurut saya dia adalah orang perjanjian baru yang nyasar di perjanjian lama. Kok dia bisa tahu Yerusalem? Kalian yang pernah ke Yerusalem, by the way nanti Desember saya ke sana, kalian, wah ini bisa merentet kemana-mana karena Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Di Gunung Moria itu juga Salomo membangun bait suci. Dan pada saat saudara melihat, tengok sedikit ke kanan, kalau belum ada gedung-gedung, itu ada Golgota di sana. Karena Yerusalem kan dikelilingi oleh perbukitan kan. Itu sebenarnya puncak-puncak yang berbeda saja dalam pergunungan yang sama. Dan Daud taruh kepalanya Goliat itu di sebuah tempat yang dinamakan Bukit Tengkorak. So it's a prophetic action, tindakan profetik. Suatu hari, the greater son of David will die here. Bukan saja menghancurkan kepala raksasa Goliat, menghancurkan kepala daripada si iblis musuh kita. So the whole story itu connected, saudara. Dan lebih amazing lagi, pada saat Paulus mengatakan oleh ketaatan satu orang, he was referring to the representative kita di dalam story-nya David. This is the story of David masuk ke Roma pasal yang kelima. Cuma selama ini kita nggak connect aja. Oleh ketaatan satu orang, the same principle of representative. Yesus dikontraskan dengan Adam, apa urusannya? Adam paling berdosa, mungkin di surga nanti rumahnya ada di barikadenya, saudara. Kita mau cari dulu, gara-gara lu sih kita menderita kan? Jadi ada banyak paralel, Yesus dibandingkan dengan Musa, Yesus dibandingkan dengan Nuh, Yesus dibandingkan dengan Yunus. Ada banyak sekali paralel-paralel gitu di dalam Alkitab. Ini di dalam sini kita belajar Yesus dan Adam. Both are first in the new race of human being, physical human being. Jesus was the first spiritual being. Dan karena tindakan satu Adam, gara-gara gitu doang, cuma makan doang, the whole human race fall into sin. Kalau kita bahas lebih ini lagi di ayat yang sebelumnya, sebenarnya kita itu bukan menjadi pendosa gara-gara tindakan dosa. Kita dari lahir aja sudah pendosa karena kita anaknya Adam. Nah, Jesus came, menurut sekarang Jesus sama Adam lebih powerful mana? He is the last Adam, dikatakan Jesus. He turned everything around. So because of his obedience, karena kegagalan Adam, semuanya kena dampak. Jadi kita hanya perlu berdiri di New Testament ini, not on our obedience, but in his obedience. Gara-gara dia kita dibenarkan.
Amen. Saudara, sekarang di New Testament, tagline kita tuh bukan kamu harus taat. Menurut saya, if you know your identity, karya Kristus, betapa indahnya firman-Nya, betapa Dia kasih akan kita dan lain sebagainya. Pada saat kita paham itu, ketaatan adalah auto. Message-nya bukan kamu harus taat, tapi kamu akan taat. Amen. Biarin aja mereka yang masih, kamu harus taat. Kita bahas ya, saya nggak tahu ini sampai kemana nanti kita, tapi saya gini loh. Ada juga itu apa namanya kontennya. Saya bilang begini, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Terus saya bilang, itu bukan untuk kita. Alamak, setiap gereja melandasi visi misi mereka semua atas dasar ayat itu. Jadi gimana? Tapi kan Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Iya betul. Tapi coba dilihat. Tuhan Yesus ngomong itu menjawab pertanyaan. Mana? Kasihlah. Itu Tuhan Yesus yang ngomong kan? Ayat 37 kan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hukum. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kita katakan hukum yang pertama. Kalian harus tunduk kepada hukum yang pertama, gitu kan? Dan hukum yang kedua sama dengan itu, kasihlah sama. But, memang betul Tuhan Yesus yang ngomong. Tapi lihat atasnya. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Tuhan Yesus, seorang dari mereka ahli Taurat bertanya, orang ahli apa? Ahli Taurat bertanya untuk apa? Mencobai dia, guru, manakah hukum terutama di dalam? Jadi Yesus kalau mau menjawab dengan benar harus menjawab dengan hukum terutama di dalam hukum Taurat. Ya ini. Ini benar hukum Taurat. Yang di sini tadi di Old Testament. Tapi tujuannya apa tadi? Bukan supaya kamu mengasihi Tuhan, tapi untuk membuktikan kamu tidak bisa mengasihi Tuhan. The best of them fail. Jadi siapa yang mengasihi Tuhan? Hanya ada satu pribadi yang mengasihi Bapaknya dengan segenap hati. Tuhan kita, Yesus Kristus. That's it. Jadi sekarang kita ada di sini nih sekarang, after the cross. Terus kita masih ngomong lagi, kalian harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. What's going on? Kalian pasti bertanya, jadi yang sekarang untuk kita yang mana Pak? Nah ini baru Yohanes 13 tadi saya sebut. Yohanes 13:34. Perjanjian baru kan? Perjanjian baru ada perintah baru. Bukan yang itu tadi. Itu untuk membuktikan orang Israel tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya kan? Untuk kita Tuhan Yesus berikan satu perintah baru. Perintah baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah kita bahas satu-satu ya. Yesus ngomong ini poin pertama. Yesus ngomong ini beberapa jam sebelum dia naik ke kayu salib. Seakan-akan dia ngomong, aku memberi perintah baru kepadamu. Kasih sesamamu seperti, bukan seperti dirimu sendiri. Itu poin pertama. Seperti apa? Beberapa jam kemudian demonstrasinya ada. This is the game changer. You cannot love God with all your heart. Sekarang aku kasih perintah baru. Aku naik ke kasar. This is the way I love you. Dari pemahaman kita tentang dia, sampai segitu ya sayangnya. Sampai semuanya belakangnya hancur. Supaya bilu-bilu bisa menyembuhkan aku, supaya aku diselamatkan oleh darahnya, aku ditebus. Maka auto mengasihi sesama. Bahkan mengasihi Tuhan dengan segenap hati pun nggak disebut di sini. Kenapa? Auto. Kalau kita udah lihat ini, nggak usah disuruh-suruh lah. Kita juga gak ada ngerti. I will live for you. You die for me, I will live for you. That's New Testament, brother and sister. Amen. And this is wow. To me, this is man. Kita kan kadang-kadang perlu kayak
air mencuci kita kan, pelan-pelan. Sekarang saya tambahin lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Jadi sekarang kalau kita bicara soal kasih Tuhan dengan aku, Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Well, let the apostle of love tell you the definition of love. The definition of love. Ada di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Udah pernah dengarlah semuanya. Dan inilah kasih itu. This is love. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Jadi kenapa kita teriak kenceng-kenceng? Kasih Tuhan dengan segala itu. Padahal Rasul Yohanes bilang, no, that's not it. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tapi Allah yang telah mengasihi kita. The cross kan yang terakhir. Setelah ini description-nya apa? Mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 19 ini sekarang. Double down. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Orang Israel nggak ngerti apa yang Allah lebih dahulu. Mereka cuma taunya standar yang sempurna, gua gagal. Itu tujuannya untuk menciptakan berita buruk. Tapi berita buruk itu ada di sana untuk men-trigger sebuah kebutuhan, untuk Sang Savior datang, dan mereka buka hati mereka. Oh ternyata, oke, aku nyerah. Aku terima itu. Sekarang the good news is, not your obedience, my obedience. Bukan kamu yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang telah mengasihi kamu. Based on that, my people, the new creation, anak-anak Bapa akan hidup based on this revelation. Tanpa dituntut, kalian semuanya auto mengasihi, auto taat. Auto menginjil, auto hidup kudus. Amen. Studi kasus sekarang. Coba kita kontraskan antara siapa tuh orang yang suka teriak-teriak, aku mengasihi Tuhan. Gitu kan. Siapa yang paling banyak bacot? Murid Yesus. Petrus ya? Petrus kan? Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bilang, aku akan ditangkap, mati. Begitulah kira-kira ya. Terus Petrus ngomong, aku tidak akan biarkan. Kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Aku bersedia mati bagimu. Itu kan? Baca sendiri nanti cerita Paskah. Cabut pedang. Kasih putus telinga orang. Gitu kan. And then, where was Peter at the cross? Jadi kalau di rumah harmoni ini kita teriak-teriak, kita harus mengasihi Tuhan. Ujung-ujungnya ada penderitaan, tantangan, penganiayaan. Kita semua kabur. Terus Tuhan bilang, udah gue bilang, bukan kamu yang mengasihi. You must receive my love for you. Siapa yang receive the love? The revelation about God's love for him. Saya mau kontraskan Petrus ini dengan John. John awalnya nggak gitu loh. John nanti kapan-kapan kita bahas. Pokoknya dia banyak kesalahan juga. Dia nggak ngerti tentang kasih Tuhan. Tapi eventually, pernah dengar istilah itu? Murid yang dikasih Tuhan? Ini egois banget nih orang ngomong murid yang dikasih Tuhan. Emangnya Tuhan nggak kasih yang lain? Sebenarnya Tuhan mengasihi yang lain. Cuman murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu ada 5 kali disebut. Dan ternyata itu semua ada in the Gospel of John. John is telling people about John. About himself. Jadi dia tuh kayak self-declare gitu loh. Tuhan mau mengasihi semua. Sama. Tapi yang lain gak berasa. Dia berasa. Dia tahu. God loves me. Hasilnya, he was the only one at the cross. Knowing that God loves you is power. Bahasa Indonesia, merasa dikasihi itu power. Ada orang dikasihi tapi nggak merasa. Tapi kalau dia tahu aja, ada confidence di dalamnya. Dia satu-satunya ada di cross. Yang berkoar-koar kasih Tuhan Allahmu, kabur. Jadi rumah harmoni harusnya kalian bukan membanggakan kasihmu kepada Tuhan. Yang kalian harus banggakan adalah kasih Tuhan kepada. How much Jesus love you, transform you, help you, qualify you, bless you, restore you, forgiven you. Jadi saya sekarang New Testament itu sebenarnya
mainnya di area kesadaran, bukan area tuntutan. Di Old Testament itu adalah tuntutan dari luar. Kamu harus, kamu harus, kamu harus. The New Testament, setelah Yesusnya kemudian menyatakan dirinya, di sini mainnya adalah kesadaran, artinya bukan kamu harus lagi, tapi tuntunan dari dalam. Yesus telah lakukan ini bagimu, maka kamu akan. Yesus telah lakukan ini bagimu. Jadi narasi di sini bukannya mengasihi, tapi dikasihi. Kamu dikasihi, sehingga kamu akan mengasihi. Kamu sudah, di dalammu ada Yesus yang taat, sehingga kamu akan taat. Kamu sudah diampuni, sehingga kamu saling mengampuni. Amin? Haleluya. That transformed me. 12 years, 14 years ago maybe. Dan itu perlu waktu bertahun-tahun, ada banyak pertanyaan, gali firman lagi, baca, dengar, semuanya. Sehingga sekarang, saya tidak pernah, tadi saya katakan, tidak pernah berkhotbah yang menuduh orang. There is now no more condemnation for those who are in Christ Jesus, kan? Yes. Jadi ngapain kita condemn, kamu kurang mengasihi Tuhan. Saya bicara aja tentang Tuhan mengasihi dia. The revelation will take care of itself. Jadi kalau target bahwa kita mau jemaat itu taat, hidup kudus, itu kita targetnya sama, goal kita sama, kita mau ke sana. Tapi kita pakai dua strategi yang berbeda. Yang satu pakai tuntutan, kalau saya bilang, saya ceritain tentang Yesus, nanti dia auto ke sana. Amin, saudaraku. Apakah kita nggak perlu diberikan petunjuk? Perlu petunjuk, tapi petunjuk selalu muncul belakangan setelah identitas itu diperkuat terus. Pola yang sangat luar biasa ada di kitab Efesus. Efesus ada 6 pasal, 3 pasal pertama identitas. You are in Christ, Christ has done this for you. Terus dicecer itu, baru petunjuk-petunjuk praktis, suami kasihlah istri. Itu adalah, dalam bahasa Indonesianya, pengejawantahan. Wih, ngomongnya aja susah tuh, keriting banget. Jadi, juklak, petunjuk pelaksanaan. Because you are like this, maka kamu akan seperti ini. Itu kan semuanya auto. By the way, Galatia, pada saat dibuat daftar, inilah daftar perbuatan daging. Daging itu perbuatan. Tapi kalau roh, buah. Buah itu apa? Otomatis keluar kan, siapa yang punya pohon mangga di belakang rumah? Pernah pohon mangganya diancam-ancam? Dicekik-cekik? Itu kan akan sendirinya. Ya apa yang harus kita lakukan kepada pohon ini? Sehatkan akarnya. Dan akar kita adalah pemahaman, kesadaran. Kalau kamu sadar kamu orang kudus, kamu akan bertindak kudus, punya lifestyle yang kudus. Mengambil keputusan bukan yang bodoh, yang menghancurkan kamu punya masa depan sendiri, tapi kamu akan mengambil keputusan tindakan yang kudus. Jadi mungkin terakhir ini aja. Bagaimana sekarang kalau orang ini nggak taat, Pastor? Apa coba? Udah dikhotbahin, dia apa semuanya, tapi dia tidak taat. Tidak kudus. Nah, this is apa namanya? Pemahaman yang akan disalahpahami. Oke? Saya percaya gini loh. Tuhan tidak pernah menghukum. Tapi kita masih hidup di bumi ini, ada yang namanya konsekuensi. Nah sekarang yang harus dibedakan adalah konsekuensi itu bukanlah hukuman Tuhan. Kalau kita bilang sama anak kita, jangan lari-lari, ini gang kecil. Kamu keluar ditabrak mobil lewat. Anaknya nggak taat. Anaknya lari cepat-cepat keluar, ditabrak mobil. Itu adalah konsekuensi. Itu bukan hukuman si bapak. Si bapaknya nggak telepon tetangga, anak gue nggak taat, lu tolong tabrakin dong bentar. Kalau ada kejadian negatif dalam hidupmu, ada sial, celaka, nasib buruk, jangan langsung menyimpulkan, wah Tuhan mencabut perkenannya kepada aku. Jadi perkenan Tuhan itu seakan-akan ya, kalau bisa diumpamakan, sebenarnya sih nggak seperti ini, tapi kayak the clergy, kaum clergy, hamba-hamba Tuhan itu kayak sekongkolan, kayak ada apa namanya, wah kita bikin umat Tuhan tuh insecure terus. Wah Tuhan ini rada-rada bludrak sebenarnya. Kalau lu
Ngawur-ngawur, wah bisnis lu bisa bangkrut. Tuhan bikin bisnis bangkrut. Perkenan dicabut, jadi perkenan tuh seperti gelombang lautan. Naik turun, up and down. Roh Kudus check in, check out. Check in, check out. Travel blogger kali. No, my friend, the greatest news in the New Testament, pada saat Tuhan Yesus mengatakan, Immanuel, rohku ada beserta dengan kamu, aku tidak pernah meninggalkan engkau sampai pada akhir zaman, berita baiknya adalah Roh Kudus, perkenan Tuhan itu konstan. Tidak berubah, tidak pernah turun. Tidak ada satupun yang saudara bisa lakukan kepada Tuhan yang membuat Tuhan mengasihi saudara lebih. Dan sebaliknya, ini lebih ngeri. Tidak satupun yang saudara lakukan yang tidak taat kepada Tuhan yang membuat Tuhan mengasihi saudara kurang. Langsung yang kayak gini kan, license to sin. Hyper grace. No, that's the gospel. Itu justru the gospelnya. Semua orang bicara tentang kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu cepat-cepat. Tapi kita harus hidup benar. Itu cepat-cepat nggak pernah dinikmati, Bo. Lega dulu sebentar. Oh Tuhan sayang sama saya. Tuhan dinikmati dulu sebentar. Ini kalau cepat-cepat karena takut. Kalau diberitakan seperti ini, kamu akan jadi liar. Akhirnya kita pakai narasi-narasi yang sama dengan hari lain, tempat lain. Harus disebut. Kita jadi agama. No, the beauty is Jesus love you full. Udah udah gaspol itu. Roma 5 berkata, pada saat kita masih berdosa, Kristus sudah mati. Jadi kenapa sekarang setelah kita terima Yesus, sudah jadi anak Tuhan Yesus, kita pakai syarat-syarat juga yang tentang dosa ini. Pada waktu kita masih dosa, dia udah mati duluan. Saya mau kasih tahu saudara, Yesus naik ke kayu salib, gak permisi sama saudara. Gak pamit sama saudara. Gue naik yang terlalu taat sama gue ya, apa selalu. Dia gak nego-nego, ya taat 90%, 80%, 99%, no. Dia naik-naik aja. Tahu gak saudara, ini this is the true understanding about forgiveness. Semua dosa seluruh dunia, mulai dari Hitler sampai Mother Teresa, semua dosa sepanjang masa sudah diampuni oleh karya Yesus di atas kayu salib. Masalahnya pengampunan itu tersedia tapi tidak diterima oleh semua orang. Barang siapa percaya, menerimanya. This is life-changing for me. Karena pertanyaan generasi inilah, kalau Tuhan mengasihi, kenapa Tuhan kirim orang ke neraka? Saya mau beritahu saudara, Tuhan tidak pernah kirim orang ke neraka. Baca Matius 25, neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kenapa pada akhirnya kalau ada orang masuk neraka? Orang masuk neraka karena memilih masuk neraka. Karena forgiveness yang sudah diberikan tidak diterima oleh mereka. Jadi kalau ada manusia masuk neraka, isinya adalah manusia yang sudah diampuni, tapi menolak pengampunan itu. Kasih Tuhan, pengampunan Tuhan tidak pernah berubah. Biar saudara jadi sejahat-jahatnya, Tuhan tetap sayang sama saudara. Kita kalau ditipu orang, kita pasti, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus ketabrak mobil, bajai, come on, bajai. Itu kita, tapi sorry ya, Tuhan tetap sayang sama orang itu. Amin. Kasih Tuhan agape itu nggak ada alasannya, saudara. He love us just because He is love itself. Jadi jangan main-main pakai perkenan Tuhan dicabut-cabut, berkurang-kurang. Saya ada postingannya juga, perkenan Tuhan tidak ada gradasinya. Saya nggak pernah bicara tentang semakin berkenan, harus berkenan, kurang berkenan, lebih berkenan, paling berkenan. No, berkenan atau tidak berkenan, that's it. Karena tadi bukan oleh ketaatan kita kan, jadi nggak ada gradasinya, saudaraku. Tahu nggak saudara, pada saat saudara percaya, Bapa memberikan kepadamu perkenan yang sama yang Dia berikan kepada Yesus. And that's powerful. This is the word of God. This is the gospel. Amen. Mau diakhiri dengan apa nih? Cerita lagi atau?
Mungkin saudara tidak mendapatkan topik ketaatan seperti yang saudara bayangkan, tapi I believe will revolutionize your understanding. Amin, saudaraku. Tuhan Bapa sudah menaruh semua penghukuman atas dosa yang harusnya menimpa kita ke atas Tuhan Yesus. Sekarang Bapa tidak bisa menghukum kita lagi. Kalau Bapa menghukum kita lagi, itu namanya di dalam legal, kalau ada pengacara di sini mungkin ngerti. Namanya the law of double jeopardy. Kesalahan yang sama, tindakan kriminal yang sama tidak boleh dihukum 2 kali, 1 kali aja. Dan Yesus sudah dihukum untuk kita. There's a lot of Old Testament pictures yang menggambarkan hal ini. Sekarang gak ada waktu untuk menceritakannya, tapi this beautiful message of the gospel, jangan dicemari dengan legalism. Kita mau taruh diri kita di sana kan. Sekarang mau terus terang aja dan narasi-narasi kita. Banyak doa, banyak berkat. And that's not even in the Bible. Ada yang lebih ngeri-ngeri lagi. Saya udah melayani Tuhan 20 tahun kok gak sembuh-sembuh. Anak pangrok baru bertobat 7 hari, baru seminggu sakit jantungnya sembuh. Nah pada saat kita ngomong, saya udah melayani Tuhan 20 tahun kok gak sembuh-sembuh, itu maksudnya apa? Transaksional sama Tuhan. What I do must trigger you to respond to me. But God never respond to us. God has already decided and has done His work 2,000 years ago. Dia nggak perlu dikilik, nggak perlu dirangsang, nggak perlu disogok, nggak perlu perbuatan kita. Udah terlanjur, dia sayang sama kita, menebus kita, mengampuni kita. Kita hanya perlu merespon aja. Tuhan terima kasih untuk karyamu. Penting nggak melayani Tuhan 20 tahun? Iya bagus. Tapi bukan itu, gara-gara itu Tuhan sayang sama saudara. Bukan gara-gara itu kau menuntut bahwa bisnismu harus berhasil. Kita bisa hidup aja, itu udah syukur kepada Dia. Our greatest blessing bukannya bisnis kita berhasil. Our greatest blessing is Jesus Himself. The life that He gave us. Kasihnya yang luar biasa itu. Jadi kayak gitu tadi, transaksional, legalism. Kamu harus mencari Tuhan. Kalau nggak serius dengan Tuhan, Tuhan akan marah. Nah ini kan sering banget. Kenapa harus nakut-nakutin begitu terus? Saya mau jujur sama saudara, saya pendeta juga kan. Yang kebanyakan ngomong nuduh-nuduh dosa, sebenarnya dia malah ada kesadaran dosa itu di dalam hidupnya. Malah dia struggle dengan itu. Jangan reuni-reunian FB akan berakhir dengan check-in di hotel. Ini sebenarnya yang mikir gitu siapa ya? Nggak ada rokok di surga. Iya, sebenarnya apa sebenarnya maksudnya? Orang muda sekarang ada lifestyle macam-macam. Belum apa-apa kita kedepankan standar kekudusan sama mereka. Mereka lari semua, nggak ada yang mau masuk ke gereja kan? Itu yang terjadi sekarang kan? Saudara langsung bilang, kita nggak boleh kompromi dengan firman Tuhan. Iya, oke. Udah pasti lah. Saya juga nggak mau ngajarin saudara kompromi. Tapi what about this? Yesus dituduh loh, dilabel, dibully. Sahabat orang berdosa. Ini kan kita jarang bahas. Bagaimana yang paling holy, the holiest person on earth in history, bisa bergaul dengan the ugliest, the worst sinner in every city. Dan him reaching out itulah yang menjadi key. Orang-orang kini kemudian ditransform. Bagaimana rumah harmoni ini bisa menjadi key? Saya nggak ngomong sekedar pemahaman. I want to leave this to your leaders di sini. Saya percaya penjangkauan paling efektif pada masa kini, di tengah banyak sekali orang skeptis terhadap kekristenan, tidak menghormati lagi otoritas firman Tuhan, tidak menghormati otoritas di dalam gereja, kepemimpinan, mereka semua skeptis. Saya percaya kita harus reach out, bikin jembatan, cari common ground kepada dunia ini. Ambil inisiatif yang non-churchy, neutral, sehingga orang mau hadir di sana bersama dengan kita. Zaman 20 tahun yang lalu, bapak-bapak kita, pendiri-pendiri gereja kalian, zaman KKR. Bikin sesuatu yang wah sedikit, ribuan orang datang. I don't think it works.
anymore. Yang di dalam aja pernah keluar. Sudah mau otrek orang kayak gitu, datanglah, banjirilah. Hadirilah, rasakanlah. Ampun deh. We have to be where they are. Jadi mumpung kalian masih seperti ini, barely started. Create initiative. Kayak gini, bagus banget. Di bawah ada cafe ya, tadi Bro Abi bilang. Saya kemana-mana ngomong sama komunitas-komunitas yang baru dibentuk. Kadang ada yang punya fasilitas, ada yang baru mau bangun. Jadi saya usul gini loh. Gimana kalau tempat kalian targetkan jangan dikenal sebagai gereja. Semakin gede salibnya, semakin orang berdosa mau datang. Apa Tuhan Yesus datang Yeriko bawa salib gede-gede? Hey, orang paling kudus lagi datang. Tidak, dia datang ke tempatnya, Zakheus. Kalau kita yang udah jadi Kristen dari sejak kecil, sejak guru sekolah minggu kita, istilah pemungut cukai udah nggak nendang lagi kan? Saya mau kasih label baru, mafia pajak. Yesus bergaul sama mafia pajak. Dalam kasus yang lain bersama dengan Matius bertobat. Sudah tahu nggak? Besoknya Matius langsung bikin pesta. Siapa yang datang? Mafia pajak semua. Dan Yesus datang di sana. Ini acara jangan dikristen-kristenin. Ini pesta, bro. Ini pesta gembong mafia pajak. Lagi ngumpul. Yesus ada di situ. Gereja kudus banget. Salibnya gede. Ini tempat kudus. Ya pasti orang nggak mau datang lah. Kita belum apa-apa, kita udah judge. Saya tidak setuju LGBT, saya tidak setuju narkoba, saya tidak setuju imoralitas. Semua ini adalah dosa. Tapi sekarang kok kita cuma bisa nuduh mereka doang, solusinya apa? Jadi saya bilang sama beberapa teman, mau gak lantai 1 dari senternya kalian, taruh meja biliar. Saya langsung, I talk about worldview di my book. Saya tulis buku itu tentang worldview, tapi berakhir dengan movement. Harus ada movement. Jadi saya share tadi tentang pemahaman, tentang Tuhan. Tapi sebenarnya nggak ada gunanya kalau kita cuma untuk diri kita sendiri. The same Jesus that is in you. Salah satu manifestasi tadi taat, kudus. Tapi salah satunya adalah ingin menjadi sahabat bagi orang berdosa. Amen. Kalau message yang awal-awal mungkin bikin kalian bingung, tapi yang terakhir ini pasti pastor kalian senang. Supaya kita semuanya menjangkau, punya kesadaran untuk menjangkau orang berdosa. That's the calling. Jadi menurut saya nggak tepat sekarang kita hura-hura di gedung kita sendiri. Kita self-declare sebenarnya. Ini ibadah kita, di tempat ini, di dalam jadwal. Strukturnya adalah ini, si Anu pendeta, si ini. Who cares karena dunia ini? Who cares what you are doing? Saya justru belajar ini dari waktu saya masuk ke sosial media. Karena di sosial media 3 detik pertama itu yang penting kan. Hook. We have to say something that is appreciate. Mereka appreciate, mereka relate. Oh, oke, gue mau dengar lu apa. Tapi kita misalnya pertama, coba masuk di TikTok apa segala macam, kita ngomong gini. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Iya, langsung scroll up, bro. What is this crazy guy doing? Tapi kalau kita bilang, lu lagi di ghostingin ya sama teman, lu lagi UMKM lu hancur gini. Oh iya, gue mau dengar apa maksud? Nah, firman Tuhan kita taruh belakangan. We have to connect with them, feel them, listen to them, be with them, baru kita punya hak untuk memperkatakan apa yang important kepada kita, dari kita kepada mereka. Jangan egois kita jadi gereja. Everything that we do important for us. Pelayan harus pakai seragam. Nih. Apa urusannya sama yang mereka lagi bergumul dengan narkoba, segala macam, gak penting banget loh. Amen. Sorry for the language. Amen. Jesus is so beautiful. Dia kemana-mana. Dan listen to this. Saya tutup dengan ini ya. Pengkhotbah karismatik bilang tutup itu berarti ya masih berapa menit nggak tahu gitu kan.
Because I'm not closing, I'm starting to close. Saya percaya even penulisan Alkitab itu Tuhan ada maksud. Kadang-kadang dibuatlah story itu berurutan karena Tuhan ingin kontraskan dua story ini. Salah satunya Lukas 18 dan Lukas 19. Lukas 18 tentang pemuda kaya raya yang datang kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu baca dalam hukum Taurat, bla 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 bla. Semuanya telah kutaati sejak masa mudaku. Apalagi yang kurang, katanya. Nah, itulah narasi ketaatan tadi. Aku sudah taat, aku paling dedicated. Tuhan Yesus bilang, hanya satu yang kurang. Jual seluruh hartamu, kasih kepada orang miskin, ikut aku. Dan dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya, dan tidak ada satupun peser uang diberikan kepada siapapun. Lukas 19, Zakius tadi. Tuhan tidak pernah bilang ke Zakius, jual seluruh hartamu. Kasihnya dia kepada Zakius, penerimaan dia kepada Zakius, membuat Zakius sendiri yang ngomong. Dari dalam keluar tadi kan. Pada saat orang tersentuh hatinya, dari dalam akan keluar. Kok orang lain semua benci sama gue? Satu kampung sudah tahu pemungut cukai, kalau orang jalan misalnya gang seperti ini, orang akan menghindari dia di sebelah sana. Pemungut cukai tidak boleh masuk bait suci karena najis. Ada nabi siapa ya? Dia datang, dia mau ke tempatku, makan bareng. Kebakaran jenggot tuh semua orang Farisi satu kampung. But because of that love, dia bilang, setengah hartaku aku berikan kepada orang miskin. Ada yang berani di sini setengah harta? Semua yang kurugikan aku ganti 4 kali lipat. And Dr. Lukas menulis ini 18, 19. Side by side. Almost langsung. In the juxtaposition, dalam bahasa Inggris, yang ngerti bahasa Inggris. For contrast. Karena zaman dulu belum ada PowerPoint. Belum ada whiteboard. Jadi dia nulis side by side. To contrast. Ini orang self-righteous. Ini orang mengandalkan kebisaannya sendiri untuk dibenarkan kepada Tuhan. Inilah tipikal orang perjanjian lama yang mengatakan, ada hukum, bla bla bla. Semuanya aku turuti. Tapi mereka lupa. Sehebat-hebatnya mereka menuruti, they fail. Mereka cuma nggak mau ngaku aja. Buktinya dia bertanya, semua telah kuturuti, apalagi yang kurang. Berarti dia merasa ada yang kurang. Kita ini manusia perjanjian baru yang mengatakan Tuhan, seperti Zakius. Pemungut cukai, ada satu lagi story yang lain, ada apa namanya? Satu orang Farisi, satu orang pemungut cukai ada di bait suci. Orang Farisi mengatakan, aku puasa dua kali minggu, bla 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 bla. Aku kasih perpuluhan, aku kasih kiri. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Dan pemungut cukai ini memukul-mukul diri. Aku tidak layak. Ini adalah orang yang nyerah. Savior, please take over. So di sini kita bukan untuk membanggakan what we achieve. How much we have obeyed. Di sini kita harus banggakan, I'm nothing. But you take over. I'm here because of your love. I'm here because of your work on the cross. Selebihnya, gaya hidup kita, keputusan kita, itu otomatis. I pray itulah yang akan terjadi di Rumah Harmoni. Haleluya.